Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G, kelas akuntansi keuangan menengah 2 dari kelas F, akan menjawab soal dari P221, P222, dan juga P223. Sebelum kelompok kami menjawab soal, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Zalia Syarifah Kamil dengan NPM Mahir 183. Yang kedua ada Fatimah Yahya dengan NPM Mahir 234. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Syafira Salsabila dengan NPM Mahir 306. Dan yang terakhir ada Amanda Widya dengan NPM Mahir 351. Soal P221, perubahan estimasi dan koreksi kesalahan. Perusahaan Holtzman sedang mempersiapkan laporan keuangan tahun 2002. Asumsikan bahwa tidak ada pencatatan penyusutan yang dilakukan pada tahun 2022. Informasi berikut terkait dengan aset tetap yang diberikan. 1. Pembelian peralatan. Holtzman membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga $85.000. Pada saat itu, peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan residu sebesar $5.000. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Namun pada tanggal 2 Januari 2022, berdasarkan informasi tambahan, perusahaan menetapkan bahwa masa manfaat peralatan tersebut tersisa 4 tahun dengan residu sebesar $3.000. 2. Perubahan metode penyusutan bangunan. Selama tahun 2022, Holtzman mengubah metode penyusutan bangunannya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance ke metode garis lurus atau straight line. Bangunan tersebut awalnya dibeli dengan harga $300.000, memiliki masa manfaat 10 tahun, dan nilai residu sebesar $30.000. Perhitungan penyusutan untuk metode garis lurus dan saldo menurun ganda untuk tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut. Tahun 2021 metode garis lurus $27.000, metode saldo menurun ganda $48.000. Tahun 2020 metode garis lurus $27.000, metode saldo menurun ganda $60.000. 3. Pembelian mesin. Holtzman membeli mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan harga $120.000. Mesin ini memiliki nilai residu sebesar $16.000 dan masa manfaat 8 tahun. Namun pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh petugas pembukuan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 mengabaikan nilai residu tersebut, sehingga penyusutan dihitung secara tidak benar dengan metode garis lurus. Instruksi A. Siapkan jurnal untuk mencatat penyusutan yang benar untuk tahun 2022 dan lakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi. B. Tampilkan laba bersih komparatif untuk tahun 2021 dan 2022. Catatan, beban penyusutan adalah $300.000 pada tahun 2022 dan $330.000 pada tahun 2021. Abaikan pajak. P221A. Yang pertama, biaya peralatan sebesar $85.000 dikurangi nilai residu sebesar $5.000. Jadi biaya yang dapat disusutkan $80.000. Penyusutan hingga 2010. Pada 2007 itu $80.000 dibagi dengan 10, yakni $8.000. 2008 sama $80.000 dibagi 10 sama dengan $8.000, dan 2009 sama juga $80.000 dibagi 10 sama dengan $8.000. Jadi total penyusutan hingga 2010 yaitu 8.000 tadi itu kan dikali 3 tahun. Jadi 8 kali 3 $24.000. Penyusutan tahun 2010. Biaya peralatan tadi $85.000 dikurangi dengan penyusutan hingga 2010 itu $24.000. Jadi nilai bukunya pada 1 Januari 2010 itu $61.000 dikurangi dengan nilai residu sebesar $3.000, yakni biaya yang dapat disusutkan $58.000. Jadi penyusutan tahun 2010 $58.000 dibagikan dengan 4 yaitu $14.500. Beban penyusutan $14.500 pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar $14.500. Yang kedua, biaya bangunan sebesar $300.000. Penyusutan hingga 2010, 2008-nya itu $60.000, 2009-nya itu $48.000.
Jadi, nilai baku pada 1 Januari 2010 itu 300.000 dikurangi 60.000 dikurangi 68.000 dolar, sehingga hasilnya 192.000 dolar. Dikurangi dengan nilai residu sebesar 30.000 dolar, yaitu biaya yang dapat disusutkan hasilnya 162.000 dolar. Penyusutan tahun 2010 160.000 dolar dibagi dengan 8, hasilnya 20.250 dolar. Jadi beban penyusutan 20.250 dolar pada akumulasi penyusutan bangunan itu sebesar 20.250 dolar. Saya Amanda Widya dengan NPM akhir 351. Selanjutnya di sini saya akan membahas jawaban dari soal problem chapter 22 nomor 1 bagian ketiga. Di bagian ketiga ini ada biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 13.000 dolar. Itu didapat dari 120.000 dolar dikurangi 16.000 dolar dibagi 8. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin pada laba ditahan sebesar 3.000 dolar. Lalu berikutnya yaitu penyusutan yang dicatat pada tahun 2008 itu 7.500. Sedangkan penyusutan yang seharusnya dicatat di tahun 2008 itu sebesar 6.500. Lalu penyusutan yang tercatat pada tahun 2009 itu 15.000 dolar. Sedangkan penyusutan yang seharusnya dicatat pada tahun 2009 yaitu 13.000 dolar. Lalu berikutnya di tahun 2008 itu ada pencatatan yaitu penyusutan diambil 7.500, penyusutan yang harus diambil 6.500, dan perbedaannya atau selisihnya yaitu 1.000. Sedangkan di tahun 2009 penyusutan yang diambil 15.000, lalu penyusutan yang harus diambil 13.000, selisihnya yaitu 2.000. Maka jumlah dari penyusutan yang diambil dari tahun 2008 dan 2009 itu 22.500. Untuk jumlah dari penyusutan yang harus diambil antara tahun 2008 dan 2009 yaitu 19.500 dan selisihnya yaitu sebesar 3.000. Lalu berikutnya bagian B, untuk penjurnalan comparative income statement-nya dari Holtzman Company ini untuk tahun 2010 dan 2009 yaitu pendapatan sebelum penyusutan di tahun 2010 yaitu 300.000, sedangkan di tahun 2009 310.000. Lalu beban penyusutannya yaitu sebesar 47.750 di tahun 2010 dan 69.000 di tahun 2009. Maka pendapatan bersih yang didapat oleh Holtzman Company ini di tahun 2010 yaitu Rp252.250, sedangkan pendapatan bersih di tahun 2009 yaitu Rp241.000. Beban penyusutan yang didapat oleh Holtzman Company ini terdiri dari beban peralatan, bangunan, dan mesin. Untuk tahun 2010 beban penyusutan untuk peralatan yaitu sebesar 14.500, lalu beban bangunan yaitu 20.250 dan beban mesin 13.000. Maka beban penyusutan yang didapat oleh Holtzman Company di tahun 2010 yaitu sebesar 47.750. Sedangkan di tahun 2009 beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 8.000, lalu beban penyusutan bangunan sebesar 48.000 dan beban penyusutan mesin sebesar 13.000. Maka beban penyusutan yang didapat oleh Holtzman Company di tahun 2009 yaitu sebesar 69.000. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban untuk P222 dengan soal sebagai berikut, yaitu Botticelli SPA merupakan sebuah perusahaan yang telah didirikan pada akhir tahun 2019 yang untuk memproduksi dan juga menjual kaos kaki. Nah, pada akhir tahun keempat operasinya, perusahaan tersebut dapat dibilang cukup sukses yang sebagaimana ditunjukkan oleh laporan laba bersih berikut ini, yaitu pada tahun 2019 dengan laba bersih sebanyak 140.000 euro yang termasuk peningkatan sebesar 10.000 euro karena perubahan dalam beban piutang tak tertagih, dan tahun 2020 dengan laba 160.000 euro, 2021 dengan laba 205.000 euro, dan 2022 276.000 euro. Nah,
Perusahaan telah memutuskan untuk memperluas operasi dan telah mengajukan pinjaman kepada bank dengan nominal yang cukup besar. Nah, pejabat bank telah mengindikasi bahwa catatan tersebut haruslah diaudit dan disajikan dalam laporan perbandingan untuk memudahkan analisis oleh bank. Nah, Botticelli menyewa firma audit check&doublecheck.co yang dan juga telah memberikan informasi tambahan berikut ini. Yang pertama, pada awal tahun 2020, Bottinelli mengubah estimasinya dari 2% menjadi 1% dari piutang atas jumlah beban piutang yang tak tertagih yang akan dibebankan ke dalam operasi. Nah, beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019 jika menggunakan tarif 1% akan menjadi 10.000 euro, di mana oleh karena itu perusahaan tersebut harus menyatakan kembali laba bersihnya untuk tahun 2019. Nah, yang kedua, auditor telah menemukan bahwa pada tahun 2022, perusahaan telah mengubah metode penetapan harga persediaan dari yang awalnya menggunakan metode average atau metode rata-rata ketimbang menjadi metode FIFO, di mana dampaknya terhadap laporan laba rugi untuk tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut ini, yaitu pendapatan bersih sebelum penyesuaian menggunakan metode rata-rata pada tahun 2019 adalah sebanyak 140.000 euro, pada tahun 2020 sebanyak 160.000 euro, pada tahun 2021 sebanyak 205.000 euro, dan pada tahun 2022 sebanyak 276 euro. Dan pendapatan bersih sebelum penyesuaian dengan menggunakan basis FIFO, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 155.000 euro, pada tahun 2020 sebanyak 165.000 euro, pada tahun 2021 sebanyak 215.000 euro, dan pada tahun 2022 sebanyak 260.000 euro, yang akan menghasilkan selisih sebanyak 15.000 euro untuk tahun 2019, 5.000 euro untuk tahun 2020, 10.000 euro untuk tahun 2021, dan juga minus 16.000 euro untuk tahun 2022. Nah, pada tahun 2022, auditor juga menemukan bahwa perusahaan itu secara keliru mencatat persediaan overstate sebanyak 14.000 euro pada akhir tahun 2021. Nah, yang kedua yaitu yang B, terjadi perselisihan dengan otoritas pajak mengenai pengurangan biaya hiburan atau biaya entertainment. Nah, pada tahun 2019, perusahaan itu tidak diizinkan melakukan pengurangan ini, tetapi penyelesaian pajak ini disetujui pada tahun 2022 yang mengizinkan untuk biaya ini dikurangkan. Nah, sebagai hasil dari putusan pengadilan, biaya pajak pada tahun 2022 akan dikurangi sebesar 60.000 euro. Instruksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tunjukkan bagian mana dari perubahan atas koreksi yang harus dicatat dalam akuntansi dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Lalu instruksi yang kedua yaitu menyajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk P22.2 dengan soal instruksi seperti di slide sebelumnya, yaitu yang pertama yang A, yaitu menunjukkan bagian mana dari perubahan atau koreksi yang harus dicatat dalam catatan akuntansi dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Jadi yang pertama, beban untuk piutang tidak tertagih pada tahun 2019 seharusnya tidak berkurang sebesar 10.000 euro. Nah, perubahan pada tingkat pengalaman ini dianggap sebagai perubahan dalam estimasi yang harus ditangani dengan prospektif. Lalu yang kedua, perubahan dari metode biaya rata-rata ke metode FIFO merupakan perubahan dalam kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Yang ketiga, kesalahan pencatatan persediaan pada tahun 2021 merupakan penyelesaian periode sebelumnya, dan laporan laba rugi atau laporan keuangan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 haruslah dinyatakan kembali. Lalu, yang kedua yaitu penyelesaian gugatan hukum antara otoritas pajak dan juga perusahaan itu sudah dilakukan dengan benar. Lalu selanjutnya instruksi yang kedua atau instruksi B yaitu
menyajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Nah, pada laporan laba rugi komparatif ini, pendapatan bersihnya sebesar 140.000 euro dan itu untuk tahun 2019, 160.000 euro untuk tahun 2020, dan 205.000 euro untuk tahun 2021, 276.000 euro pada tahun 2022. Nah, angka-angka ini seperti yang terlihat pada soal. Nah, selanjutnya yang di bawah merupakan perhitungan setelah penyesuaian-penyesuaian telah terjadi. Nah, pendapatan bersih sebelum disesuaikan pada tahun 2019 yaitu 140.000 euro. Kemudian disesuaikan dengan beban piutang tak tertagih sebesar 10.000 euro. Kemudian penyesuaian persediaan yang menggunakan metode FIFO sebesar 15.000 euro dan tidak ada pencatatan persediaan yang berlebihan sehingga pendapatan bersih setelah disesuaikan sebesar 145.000 euro untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020, pendapatan bersih sebelum disesuaikan yaitu sebesar 160.000 euro. Kemudian ada penyesuaian pada persediaan yang menggunakan metode FIFO itu sebesar 5.000 euro sehingga pendapatan bersihnya setelah disesuaikan sebesar 165.000 euro. Lalu untuk tahun 2021, pendapatan bersih sebelum disesuaikan yaitu sebesar 205.000 euro. Kemudian ada perubahan pada investasi yaitu 10.000 euro dan juga pencatatan persediaan yang overstate sebesar 14.000 euro, sehingga pendapatan bersih setelah disesuaikan yaitu sebesar 201.000 euro. Lalu untuk tahun 2022, pendapatan bersih yang sebelum disesuaikan yaitu sebesar 276.000 euro. Kemudian ada penyesuaian untuk persediaan yang menggunakan metode FIFO yaitu sebesar minus 16.000 euro dan juga ada pencatatan persediaan yang overstate sebesar 14.000 euro. Sehingga pendapatan bersih setelah disesuaikan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 274.000 euro. Di sini saya akan menjawab soal dari P223. Sebelum itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi di soal, Chain Company itu sedang dalam proses menyesuaikan dan mengoreksi pembukuannya pada akhir tahun 2010. Nah, ketika memeriksa catatannya, beberapa informasi dikompilasi sebagai berikut. Yang pertama, Chen tidak mengakru utang komisi penjualan pada akhir setiap 2 tahun terakhir sebagai berikut. Pada 31 Desember 2009 sebanyak $3.500. Lalu 31 Desember 2010-nya sejumlah $2.500. Lalu yang kedua, dalam memeriksa persediaan 31 Desember 2011, Chen ini menemukan kesalahan dalam prosedur pengembalian persediaan yang menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir itu tidak benar sebagai jurnal sebagai berikut. 31 Desember 2008 dinyatakan terlalu rendah sebanyak $16.000. Lalu 31 Desember 2009 dinyatakan terlalu rendah sebanyak $19.000. Berikutnya 31 Desember 2010 dinyatakan terlalu tinggi sebanyak $6.700. Nah, Chen ini telah membuat jurnal yang menetapkan jurnal persediaan pada 31 Desember 2010 secara tidak benar. Lalu pernyataan yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2010, Chen memutuskan untuk mengubah metode penyusutan pada peralatan kantornya dari saldo menurun ganda menjadi garis lurus. Peralatan tersebut ini memiliki biaya perolehan sebesar $100.000 saat dibeli pada tanggal 1 Januari 2008. Peralatan tersebut ini memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang dicatat sebelum tahun 2010 dengan metode saldo menurun ganda adalah $36.000. Chen telah mencatat beban penyusutan pada tahun 2010 sebesar $12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Lalu pernyataan yang terakhir, sebelum tahun 2010, Chen ini mencatat laba dari kontrak konstruksi jangka panjang berdasarkan pemulihan biaya
awal tahun 2010, Chen mengubah perhitungannya menjadi metode persentase penyelesaian untuk pelaporan akuntansi dan kemudian menggunakan metode pemulihan biaya untuk tujuan perpajakan. Pendapatan pada tahun 2010 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi yang tersedia sebagai berikut. Sebelum tahun 2010, persentase penyelesaiannya itu sebesar $150. Kemudian di sebelum tahun 2010, pemulihan biayanya ini sebesar $105. Nah, pada tahun 2010, laba sebelum pajak pada presentasi penyelesaiannya ini $60, sedangkan pada pemulihan biayanya ini $20.000. Nah, diminta, buatlah jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010 untuk mencatat koreksi dan perubahan tersebut. Pembukuan tahun 2010 belum ditutup. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Chen belum mencatat beban pajak penghasilan pada tahun 2010 sehingga pengaruh pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Pengaruh pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada 4 poin tadi atau 4 pernyataan yang tadi. Jawaban dari P223. Jadi pernyataan yang pertama, tadi kan tidak mengakru utang komisi penjualan pada akhir setiap 2 tahun terakhir. Maka penjurnalannya yang benar itu saldo laba pada utang komisi penjualan dan beban komisi penjualan. Dengan nilai utang komisi penjualannya tadi sudah benar yaitu 2.500, lalu saldo labanya ini 3.500, maka beban komisi penjualannya ini sebesar $1.000. Lalu pernyataan yang kedua yaitu Chen Company ini menemukan kesalahan dalam prosedur pengembalian persediaan yang menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir ini tidak benar. Maka nantinya penjurnalannya yang benar itu beban pokok penjualan pada saldo laba ditahan pada persediaan, yang dimana saldo laba ditahannya ini sebesar $19.000, kemudian persediaannya ini sebesar $6.700. Lalu beban pokok penjualannya ini didapatkan hasil dari penjumlahan dari saldo laba ditahan sebesar 19.000 tadi ditambahkan dengan inventaris sebesar 6.700, maka nilai beban pokok penjualannya ini ketemu $25.700. Lalu penghasilan yang kelebihannya ini persediaan awal pada tahun 2008 itu tidak ada, sedangkan pada 2008 persediaan akhirnya ini ketemu minus $16.000. Lalu pada tahun 2009 persediaan awalnya ini $16.000, sedangkan di persediaan akhirnya ini ketemu $19.000. Maka di tahun 2009 penghasilan yang kelebihan ini minus $3.000. Lalu di 2010 persediaan awalnya ini $19.000, sedangkan di persediaan akhirnya ini $6.700. Maka penghasilan yang kelebihan di tahun 2010 ini ketemu $25.700. Kemudian pernyataan yang ketiga. Di pernyataan ketiga ini Penkan telah mencatat beban penyusutan pada tahun 2010 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, nantinya ada mengalami penyusutan. Nah, jurnal untuk penyusutannya ini peralatan pada beban penyusutan, yang dimana peralatan dan juga beban penyusutannya nilainya sebesar $4.800. Nah, kemudian ada perhitungan lainnya yaitu untuk biaya peralatan, biaya penyusutan sebelum 2019 nantinya. Maaf, maksudnya penyusutan sebelum tahun 2010 itu sebesar $36.000 sudah ada pada di soal. Maka nantinya nilai dari biaya peralatan tadi sebesar $100.000 ditambahkan dengan nilai
penyusutan sebelum tahun 2010 dan nantinya itu dikurangin terus ketemu dengan nilai bukunya nantinya ketemu sebesar $64.000. Lalu, selanjutnya ada perhitungan perbedaan. Nah, untuk menemukan, nilai perbedaan ini dengan cara memasukkan nilai penyusutan yang harus diambil sebesar $8.000, kemudian masukkan nilai penyusutan yang dicatat. Nah, itu nanti, nilai nilai penyusutan yang harus diambil dan juga penyusutan yang harus dicatat ini dikurangi, maka nantinya ada perbedaan, minus sebesar 4.800. Kemudian pernyataan yang keempat dengan jurnal sebagai berikut. Konstruksi dalam proses pada kewajiban pajak tangguhan dan saldo laba ditahan. Nah, yang dimana konstruksi dalam proses ini ketemu nilainya sebesar $45.000. Nah, $45.000 ini nilainya didapatkan dari hasil penjumlahan kewajiban pajak tangguhan ditambah dengan saldo laba ditahan tadi. Nah, kewajiban pajak tangguhan ini ketemu $18.000. Nah, hasil $18.000 ini dari nilai persentase penyelesaian sebelum tahun 2010 sebesar $150.000 dikurangi dengan nilai pemulihan biaya sebesar $105, kemudian dikalikan dengan tarif pajak sebesar 40%. Maka nilai dari kewajiban pajak tangguhan ini ketemu $18.000. Kemudian saldo laba ditahannya ini ketemu sebesar $27.000.